kita semua tahu bahwa Xavi akan menjadi pelatih Barcelona. Wow! Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kembali heboh pernyataan dari Dani Alves di media-media luar, teman-teman, ya. Kemudian di-repost oleh media-media di Indonesia, yaitu wawancara Dani Alves bersama RAC1 ataupun RAC1. Nah, kurang lebih seperti itu, guys, ya. RAC1 ini merupakan salah satu media yang berbasis di Barcelona, guys. Radio, guys, yang berbasis di Barcelona. Jadi Dani Alves melakukan interview terhadap RAC1. Ya, kalau salah pronunciation aku tentang ucapan RAC1, RAC1, ya mohon maaf, guys, ya. Tetapi kita bicara tentang substansial, tidak membahas tentang salah kosakata. Oke, guys, ya. Nah, jadi di sini Dani Alves banyak banget membongkar kejadian-kejadian ketika dia di Barcelona dan kenapa dia hengkang, guys. Jadi pernyataan pertama yang dilontarkan oleh Dani Alves, saya menawarkan diri kepada Barca untuk kembali. Saya pergi ke Juve untuk membuktikan bahwa saya masih pada level yang baik. Kita lanjut dulu. Saya ingin kembali ke Barca dan mereka membutuhkan saya, tetapi mereka tidak punya nyali untuk mengakuin bahwa mereka salah dengan saya. Nah, jadi kalau kita bahas di 2 poin pernyataan pertama dari Dani Alves, teman-teman, memang pada tahun 2019 tanggal 24 Juni tersiarlah kabar bahwa Dani Alves dari media yang sama juga, RAC1, meminta untuk kembali ke Barca, menawarkan kembali diri ke Barcelona karena Barcelona belum memiliki bek kanan yang benar-benar seperti Dani Alves. Pada masa itu Roberto dicoba, Nelson Semedo dicoba dan gagal. Di 2 poin pernyataan ini, guys, tampaknya rumor tersebut memang benar bahwa Dani Alves memang menawarkan diri ke Barcelona dan sayangnya Barcelona tidak menanggapin hal tersebut. Dalam hal ini sedikit gengsi seperti apa yang dikatakan oleh Dani Alves. Ternyata rumor 2019 tersebut benar, guys, ya. Kita lanjutkan, ya. Jika mereka memperlakukan saya seperti yang saya pikir pantas saya dapatkan, nah, hari ini saya akan terus bermain untuk Barcelona. Saya suka klub ini. Nah, jadi artinya dari sini, guys, kurang lebih apa yang udah diberikan oleh Dani Alves untuk Barcelona seharusnya pantas saya masih dapatkan bermain di Barcelona, guys, ya. Karena ya seperti yang disampaikan Dani Alves, saya tetap ingin terus bermain di Barcelona. Saya suka klub ini. Dengan dia keluar ke Barcelona, guys, keluar dari Barcelona, Dani Alves itu hanya ingin menunjukkan bahwa kualitasnya masih level atas, bukan udah menurun. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut. Gaya Barca sedang berubah. Klub telah kehilangan identitasnya. Sedikit ya. Sedikit apa banyak sih? Dan sekarang harus melalui proses yang sulit untuk memulihkannya. Nah, ini jelas, guys, ya. Memang gaya Barca, suka tidak suka, memang sudah sedikit mengalami perubahan. Dari gaya permainan, identitasnya kurang begitu jelas, ya. Ketika bermain hanya mengandalkan Messi. Nah, selanjutnya Alves mengatakan, saya pikir Barca hanya ingin menjadi klub komersil dan bisnis, membeli dan menjual pemain. Kayak menjual, bukan tipe Barca, ya, karena gratis semua buatnya. Ketika Anda melakukan itu, Anda kehilangan identitas Anda. Saya pikir itulah masalah bagi Barcelona. Poin yang pertama ini, guys, yang disampaikan oleh Alves ini cukup menarik, yaitu tampaknya Barcelona sudah tidak mengindahkan lagi akademi Barcelona itu sendiri. La Masia mengambil pemain dari akademi kemudian dibesarkan di Barcelona. Nah, di sini Alves menyatakan sekarang Barcelona membeli pemain bintang, kemudian menjual pemain-pemain yang lainnya, kemudian ujung-ujungnya berkaitan tentang komersial dan bisnis. Contohnya banyak banget sih, mulai dari logo UNICEF yang sebenarnya menjadi logo utama di jersey sudah dipindahkan. Ya, kalau misal kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Alves, tampaknya memang benar. Kemudian, guys, usia hanyalah angka. Ini setuju aku, guys. Usia hanyalah angka. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang harus Anda lakukan, Anda dapat memberikan hasil yang baik. Pengalaman itu penting dan kami terus memberikan ukurannya. Kalau ini setuju aku. Usia hanyalah angka. Banyak
contoh pesepak bola di dunia sekarang, contoh Ibrahimovic, Ronaldo, secara fisik guys masih mampu bermain di level atas. Nah, walaupun ya kalau misalnya di Premier League agak sulit mungkin ya, karena kencang banget permainan. Kalau misalnya Ligue 1 ataupun Liga Italia, Liga Spanyol masih lambat lah, masih bisa lah pemain-pemain yang berumur bermain di liga tersebut. Dan di sini juga seharusnya kata Alves pemain-pemain yang senior tuh masih harus di Barcelona, beberapa untuk apa? Untuk memberikan ilmu kepada penerusnya, regenerasi guys. Misalnya Alves nih memang udah tua dia. Nah, Barcelona ingin merekrut bek kanan baru. Alves tuh jangan dibuang. Nah, maksud Alves seperti itu kurang lebih guys. Alves itu jangan dibuang. Setidaknya bisa Alves memberikan ilmu ke pemain baru tersebut yang bakal mengisikan posisi Alves, bagaimana cara bermain di Barcelona sebagai bek kanan. Intinya regenerasi guys ya. Alves itu ingin dilibatkan juga. Tujuannya apa? Untuk membesarkan, untuk membuat Barcelona ini baik. Bukan cara menghempaskan Alves, tapi Barcelona tidak menyelesaikan PR di posisi bek kanan. Alves maunya dia juga tampaknya sangat sangat merasa kepemilikan juga terhadap klub ini. Buktinya dia ingin juga memberikan ilmu tentang bagaimana cara bermain di posisi bek kanan. Selanjutnya, kekalahan atas Liverpool dan Bayern sangat menyakitkan, tetapi itu adalah pukulan sesekali yang harus digunakan untuk melihat bahwa ada yang salah. Ini clear memang ada di Barcelona yang salah atas kekalahan Liverpool dan Bayern. Selanjutnya guys, saya tidak melempar batu kepada siapapun, tetapi menurut saya manajemen itu menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin presiden diberi nasihat yang buruk. Saya tidak mengatakan itu hanya kesalahan Bartomeu. Di sini bijak banget ya Alves ya, nggak mau menyalahkan pihak-pihak tertentu, dan ini patut kita apresiasi guys ya. Ya, karena seperti yang kita dengar sekarang semua disalahkan ke Bartomeu, manajemen Bartomeu selama 10 tahun ya, baik itu Sandro Rosell ataupun Bartomeu dan sebagainya. Di sini Alves terlihat dewasa banget ya, nggak mau memperkeruh suasana guys. Alves selanjutnya, mereka ingin melepaskan saya bahkan tanpa berbicara dengan saya. Waduh, tetapi ketika mereka tidak dapat menandatangani, mereka lari untuk menawarkan pembaruan kontrak kepada saya. Saya merasa kurang dihormatin. Wow, ini luar biasa. Wow, luar biasa. Ini tampaknya manajemen tidak menghormatin Alves guys ya, nggak mau berbicara dengan Alves masalah transfer. Dan ketika Barcelona nggak dapat nih bek kanan, baru Barcelona mendekatin Alves untuk memperbaharui kontrak. Ini jelas tidak menghormatin Alves. Pada musim panas 2017 saya telah melakukannya dengan Manchester City. Saya harus kembali dengan Guardiola, keinginan dari Alves guys. Tetapi pada akhirnya saya memilih Paris untuk keluarga lebih utama ya. Luar biasa memang, yang telah banyak menderita di Turin. Dan juga karena Neymar menelpon saya dan dia meminta saya untuk pergi bersamanya ke PSG. Selain keluarga, persahabatan yang diutamakan kembali oleh Alves, yaitu atas permintaan Neymar sendiri untuk pergi ke PSG. Kemudian Alves bertanya, Neymar, semua pemain yang meninggal ke Barca akhirnya menyesal pergi. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang, tapi saya ingin dia kembali. Di sini titik poinnya ya, Alves mengingatkan Neymar bahwa semua pemain yang bakalan hengkang dari Barca pasti bakal menyesal. Dan keinginan Alves kembali ke Barcelona Neymar itu sendiri teman-teman. Ya, teman-teman pun mungkin Neymar setuju ya kalau balik lagi ke Barca. Kita lanjut. Ketika saya tahu bahwa dia akan pergi, saya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada tempat seperti di sana. Tetapi dia tidak menjawab saya. Ini kenapa ya Neymar tidak menjawab ketika Alves melontarkan pertanyaan seperti itu ya? Ini cukup menarik ya. Apakah karena fulus? Apakah karena berbagai macam faktor, keluarga, persahabatan, ataupun tidak nyaman di Barcelona, atau apa? Ini tinggal menunggu waktu aja sih jawabannya guys. Kemudian kita lanjut. Dani Alves lagi guys, masalah Messi nih. Messi seperti perisai benteng bagi Barca. Tetapi ketika Anda melihat sekeliling dan melihat bahwa semuanya adalah bencana, wajar jika Messi pergi. Apa yang dia lakukan begitu besar sehingga mereka harus mencantumkan namanya di stadion. Wow, luar biasa. Wow, kita lanjut guys. Ketika mereka ingin melepaskan saya, Messi berkata kepada saya, di mana Anda akan menemukan klub yang lebih baik dari Barcelona? Dan ketika berita kepergian Messi, Alves juga bertanya, saya memberitahu hal yang sama ke Messi, di mana Anda akan menemukan klub yang lebih baik dari Barcelona? Luar biasa, berbalas pantun guys. Alves sama Messi ini kayak persahabatan Alves Messi cukup kental juga ya. Kemudian Alves lagi menyampaikan, mereka bilang sayalah yang meyakinkan Neymar untuk meninggalkan Barcelona.
Bagaimana saya akan melakukan itu? Dan saya adalah orang yang meyakinkan dia untuk datang ke Barcelona. Jadi hoax tuh guys yang menyatakan Alves lah salah satu yang meyakinkan Neymar untuk pergi dari Barcelona. Dan di sini Alves mempertegaskan itu bahwa saya bukan termasuk dalam hal meminta Neymar pergi. Kemudian kekuatan klub adalah para pemain, bukan presiden atau dewan. Para pemain adalah orang-orang yang mendukung klub, orang-orang yang mendapatkan hasil. Itulah mengapa para pemain harus memiliki suara. Jelas ya guys ya. Alves selanjutnya, saya mengikuti semua pertandingan Barca. Saya suka mereka sesekali guys, tapi tidak secara umum, tidak semua, karena mereka memiliki individualistis tetapi tidak memiliki identitas, permainan, skema, filosofi kembali guys ya, yang diandalkan Barcelona dari tahun ke tahun. Sergio Des, tentang Sergio Des, Alves bicara, memiliki banyak kualitas. Sergio Des memiliki banyak kualitas dan peluang untuk sukses di Barca. Tapi saya tidak suka membuat perbandingan. Tapi itu terjadi pada saya dengan Cafu dan itu tidak masuk akal. Ini setuju sih. Dikit-dikit bandingkan, dikit-dikit bandingkan, dikit-dikit bandingkan. Alves, jika saya harus memberikan saran kepada Des, ini sangat sederhana. Berikan bola kepada Messi. Kembali Messi, umpan ke Messi, cari Messi. Memang dari dulu ya, sedap juga memang. Ada plus minusnya lah ya guys ya. Kemudian saya selalu ingat bahwa suatu hari nanti entah bagaimana saya akan kembali ke Barca. Ini adalah klub yang saya cintain, kota yang menjadi rumah saya, tempat saya ingin tinggal. Meskipun saya nantinya hanya akan menjadi seorang penggemar, di sana saya akan kembali. Oke, selanjutnya saya pikir Bartomeu dipengaruhi oleh agennya yang mencoba untuk melepas saya. Tetap Alves tidak mau mengkambing hitamkan Bartomeu. Bijak ya, bijak. Selanjutnya guys, saya punya proposal dari Real Madrid, tapi saya memilih Barcelona. Ini luar biasa sih. Luar biasa tampaknya kecintaan dari Alves untuk Barcelona. Kita semua tahu bahwa Xavi akan menjadi pelatih Barcelona. Wow, habis interview tersebut. Jadi kesimpulan apa teman-teman? Dari beberapa hal yang terjadi ini, tampaknya kita bakalan terus menerima sebuah interview ataupun pemberitaan tentang Barcelona. Salah satunya keinginan kita mendengar ketika Bartomeu bakalan membuka suara, cepat atau lambat. Seperti kejadian Setien, wawancara baru-baru ini teman-teman, dia langsung membuka sejelas-jelasnya tentang kondisi Barcelona ketika dia melatih. Dan kita hanya mendengar dari satu arah tentang kejadian Barcelona akhir-akhir ini, yaitu media mungkin ya, dari media ataupun Bartomeu ataupun Messi ataupun pemain-pemain Barcelona lainnya. Tetapi kita nggak secara gamblang bagaimana sih sebenarnya terjadi pada masalah Barcelona akhir-akhir ini. Setidaknya ketika Bartomeu telah hengkang, telah mengundurkan diri, kita bakal menunggu apa yang akan disampaikan Bartomeu suatu saat nanti ketika diajak wawancara. Ini menarik guys ya, karena Bartomeu nggak belak-belakan terkait transfer Suarez. Sebenarnya kemauan Bartomeu atau apa, ini kita tunggu. Sama seperti Alves ini guys, dia hengkang dulu baru keluarkannya semua unek-uneknya. Kan nggak mungkin ketika dia masih Barca keluarkan unek-uneknya. Secara profesionalitas nggak baik. Nah, sedangkan Alves secara umum sangat mencintai Barcelona dan ingin kembali ke Barcelona. Apakah ketika Xavi menjadi pelatih Alves bakalan kembali, ataukah ketika presiden berganti Alves bakalan kembali juga? Tulis komentar kalian di bawah. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you di next video, bye.